warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara-saudara, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat dan dicukupkan rezekinya ya. Amin ya rabbal alamin. Selamat datang di Jalmi alias Celotehan Suami edisi perdana. Ini ya adalah semacam podcast ya, dimana aku mengutarakan segala insight, ilmu, experience, opini atau bahkan nonsense yang ada di otakku. So please listen for my rambling for a while. Di video kali ini aku mau cerita soal pengalaman aku les di masa sekolah ya. Les di sini maksudnya les mata pelajaran standar, bukan les nyanyi atau taekwondo gitu-gitu. Jadi awal aku ikut les itu waktu SD guys, waktu kelas 3 atau di SD di Gunungan. Aku mulai dapat pelajaran bahasa Inggris di kelas. Nah, waktu itu aku bahasa Inggrisnya parah banget dan di rumah juga nggak ada yang bisa ngajarin. Akhirnya orang tua aku mencarikan guru les yang bisa datang ke rumah. Dapat guru bahasa Inggris namanya Mbak Cahya. Kalau nggak salah beliau ini mahasiswi sastra Inggris, tinggalnya di Muter. Aku nggak tahu sih orang tua aku bisa dapat guru les, mungkin cari dari mulut ke mulut kalian. Karena kalau wilayah Muter dan Gunungan at that time orang tua aku tuh expert banget guys. Yang aku pelajarin waktu itu ya basic materi anak SD sih. Kalau di sekolah waktunya terbatas kan guys, kalau mau nanya guru terkait hal yang belum mengerti. Nilai plusnya les adalah aku bisa nanya sampai aku mengerti. Per sesi itu 1-2 jam guys, dan dalam seminggu bisa 3-4 sesi, minimal 2 hari ketemu. Bayarnya terrekap setelah berapa pertemuan, 8-10 kali gitu, pertemuan gitu, baru dibayar. Aku juga diajarin nambah banyak vocab dan memperkuat writingnya. Jadi terus ada bonding sih dengan tutornya, karena ya orangnya ngajarin sabar, terus ya familiar karena masih lingkungan situ-situ juga kan. Sebelum aku lulus SD, skill bahasa Inggris itu tuh udah lumayan meningkat dan aku udah gak bosan sama lesnya guys. Karena pertama lesnya one on one, les sendirian, dan materinya basic itu aja, ngikutin materi standar SD. Padahal aku belajarnya udah advance, beberapa pembahasan di depan tambahan pembelajaran di kelas loh. Ketika kelas 5 atau 6 SD, orang tua tuh bangun rumah di Grogol, Sukoharjo. Jadi di Gunungan tuh kita masih numpang di rumah almarhum nenek. Karena mayoritas kerjaan bapak di Solo atau Sukoharjo kota, jadi kita pindah ke lokasi yang lebih dekat. Jadi Grogol Sukoharjo ini perbatasan antara Kabupaten Sukoharjo sama kota Solo guys. Rumahnya masih semi jadi guys, jadi pagi siang itu masih ada tukang yang bangun rumah. Singkat cerita, aku nggak tahu gimana dapetnya, aku dapet guru les panggilan ke rumah. Aku lupa nih namanya beliau nih, tapi beliau tuh dulu guru di SD Kanisio Sarengan. Jadi 2 atau 3 hari dalam seminggu habis pulang sekolah, aku sama ibu tuh naik becak dari Ngunan ke Muter. Setelah itu naik bis dari Muter ke Grogol. Setelah itu jalan kaki dari Gapuro Lawas Sukoharjo ke rumah. Jadi lesnya tuh sore habis asar sampai malam. Kadangnya mulai habis maghrib juga. Pulangnya nanti naik mobil bareng sama bapak, selesai beliau kerja. Kadang kita nunggu sampai malam banget untuk pulang guys, sampai aku dan ibu ngantuk kan tidur dulu. Materi lesnya ya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, materi SD pada umumnya. Jadi all in one gitu, satu guru. Hampir sama sih metodenya kayak les bahasa Inggris sama Mbak Cahya. Intinya aku diberi additional time and guidance untuk memahami basic materi SD dan ngerjain soal-soalnya. Ya aku seringkali bosan dan capek juga guys itu terkait effort pulang perginya, jadi akhirnya nggak dilanjut juga setelah beberapa bulan.
bayarnya sama kayak yang mbak saya, jadi rekap di akhir setelah pertemuan 8-10 kali. Aku ikut les ini lebih karena mengikuti arahan orang tua sih, karena nggak ada bonding juga sama teachernya. Tapi enaknya tuh belajarnya bisa sambil makan atau ngemil, ada break makan atau sholat, bahkan bisa ditunda mulai lesnya tuh selesai makan atau sholat gitu guys. Jadi flexi time banget gitu. Aku ingat tuh biasanya tuh minumnya tuh susu nasional, terus roti American Bakery keliling tuh, sama nasi kucing angkringan sebelah rumah. Setelah itu pengalamanku ikut les tuh waktu mau masuk SMP. Jadi waktu ngurus pendaftaran masuk SMP tuh dapat info mulut ke mulut kalau ada guru SMP itu yang buka les-lesan. Akhirnya aku ikut juga di tempat lesnya almarhum Bapak Darmaji. Nah, beliau ini dulu ngajar bahasa Indonesia di SMP ku. Nah, beliau tuh juga mengajarkan mata pelajaran lain yang akan diujikan di seleksi masuk SMP. Lesnya di rumah beliau guys, relatif deket sih dari SMP, tapi cukup jauh dari rumahku. Jadi dulu aku diantar sempet orang tua untuk les di situ. Lesnya menurutku ya rame lah, selain karena ada temennya kan, ada sekitar ya 5-8 orang yang bareng aku itu. Pembawaan ngajar almarhum Pak Darmaji ini tuh juga sering diselingi dengan bercanda. Jadi awal-awal ketemu aja tuh bondingnya udah kerasa banget guys, sabar, humoris. Beliau waktu itu emang udah cukup sepuh, jadi ya serasa belajar sama kakek guys. Nah di sini tuh aku juga kenalan sama Sadam dan almarhum Fuad yang nantinya jadi teman sekelasku di SMP selama 3 tahun. Di sini bayarnya langsung diset berdasarkan period alias berapa kali pertemuan, dibayar di awal. Materi yang diajarkan tuh langsung ke pembahasan soal-soal guys, jadi nggak kayak formal di sekolah diajar basic teori gitu kan. Alhamdulillah sih membantu banget ya pas seleksi masuk SMP. Aku tuh peringkat 30-an dari 120-an yang diterima. Itu tuh sekitar dari 350-an yang diterima untuk ikut seleksi materi. SMP 1 Sukoharjo ini at that time memang SMP terfavorit di Kabupaten Sukoharjo guys. Bahkan nantinya tuh jadi yang pertama kali menyandang predikat sekolah standar nasional atau SSN. Next experience ketika masa SMP, jadi kelas 1 atau 2 SMP itu aku tertarik ikut bimbel guys, karena banyak teman-teman yang ikut bimbel gitu. Akhirnya aku coba ikut bimbel Primagama Solo Baru, deket sih dari rumah Grogol. Jadi itu sejak kelas 1 SMP udah menetap di Grogol ya guys. Aku tuh biasa berangkat sendiri, naik motor atau sepeda atau jalan kaki, karena ya cuma sekitar 2 km guys. Lokasinya di ruko gitu di lantai 2. Nah teman-temanku tuh semuanya dari SMP lain guys, mayoritas dari SMP Bintang Laut. Dari SMP ku cuma aku sendiri. Temen deketku tuh ya cuma 1 orang dari SMP 3 Solo, itu juga lupa namanya aku siapa. Nah di situ aku ngalamin culture shock guys, karena teman-teman dari Solo dan cuma aku yang dari Sukoharjo. Awalnya aku diantar orang tua atau naik sepeda atau jalan kaki, tapi karena teman-temanku les banyak yang naik motor, akhirnya ya aku ngerengek supaya bisa naik motor juga ke tempat les. Terus teman-teman itu pada ngegeng sesuai sekolah masing-masing guys, jadi susah buat planning. Pakaian juga pada modis-modis. Jadi masa les tuh bukannya mayoritas waktu dan tenaga buat belajar, malah spend buat evening the social status gitu. Dari pelajaran itu dikasih buku pegangan itu per pelajaran. Di sistemnya sih menurut aku mirip sekolah, jadi dia ada materi sendiri yang bisa lebih mendahului atau tertinggal dari pelajaran di sekolahku sendiri. Gurunya juga textbook sih, dan jujur aku tuh nggak ada bonding tuh sama gurunya. Akhirnya aku nggak lanjutin sampai selesai guys lesnya, karena moodnya udah nggak ada dan less motivated gitu. Padahal udah terlanjur bayar di awal, kalau nggak salah bayarnya tuh per cawal ya, seperti 3 bulan. Karena nilai-nilaiku di SMP masih belum memuaskan, jadi sekitar kelas 2 SMP aku dicariin lagi nih ya sama orang tuaku, guru panggilan les ke rumah.
Aku nggak tahu lagi ya gimana caranya orang tua aku dapet ya, mungkin mereka emang jago kali ya nyari orang. Dapet tuh 2 guru, satu untuk matematika namanya Pak Agus, satu lagi untuk fisika. Nah ini aku lupa nih namanya. Pak Agus ini guys jago banget. Beliau ini ternyata guru GO guys, itu Ganesha Operation. Ngajarnya asik dan sabar, terus diajarin trik-trik buat ngerjain cepat. Rumusnya dia itu di luar kepala semua guys, buset deh. Bonding sama beliau ini bonding intelektualitas sama skill dia tutor yang aku acungin jempol banget. Akhirnya lanjut sampai aku SMA loh. Beliau tuh ngajarnya sistemnya gini, what's your problem, will help you to solve it, kombinasi sama nasi latihan soal-soal. Jadi aku terlatih menyelesaikan soal-soal dengan lebih cepat. Bayarnya masih rekap berdatang ya, jadi 8-10 kali pertemuan itu baru dibayar. Bayar gini tuh dulu masih dihandle langsung sama ibu guys. Aku masih ingat kalau pas sesi malam atau habis hujan gitu, ibu suka bikinin mie rebus buat Pak Agus. Nah untuk guru fisikanya dia mahasiswa UNS, aku nggak tahu semester berapa, dia ikut kayak bimbel yang employ mahasiswa gitu buat jadi tutor. Bayarnya sama, masih rekap per datang ya menurutku sih, tapi kurang jago ya karena masih suka kelabakan terus nyari rumus di buku. Lalu aku sempat 2-3 kali ganti tutor fisika dari organisasi bimbel yang sama, tapi masih belum cocok guys. Ya udah akhirnya di stop lah les fisikanya. Aku nggak tahu ya apa standarku ketinggian atau nyamain dengan Pak Agus ya, karena ya itu Pak Agus tuh jago banget, jadi mungkin aku berekspektasi sama terhadap guru les yang lain. Pas SMA aku mempertahankan Pak Agus guys, karena ternyata untuk materi SMA beliau ini masih jago aja. Kemudian karena di SMA mulai dapat pelajaran kimia, orang tua aku mencarikan guru les panggilan ke rumah lagi. Dapatlah namanya Pak Agus juga. Mungkin guru les yang jago namanya Agus semua kali ya. Nah beliau ini ngajar di SMK murni guys. Pak Agus kimia itu selain dihafal di luar kepala, dia juga nulis buku resume materi dan cara cepat. Bukan hanya cara cepat mengerjakan soal, tapi cara cepat memahami materi juga. Karena kimia ini tuh ada filosofi yang harus kita pahami dulu sebelum mengerjakan soal. Metode Pak Agus kimia ini hampir sama dengan Pak Agus matematika, hanya dia juga mengajarkan materi guys. Jadi kalau aku nggak ada problem di materi sekolah, selain latihan soal-soal diajarin juga teori. Jadi selain secara soal-soal aku advance daripada di sekolah, secara materi juga advance. Untuk waktu les yang lucu tuh Pak Agus matematika dan Pak Agus kimia itu sering berkelanjutan. Misal setelah Pak Agus matematika, kemudian next session langsung Pak Agus kimia. Soalnya biasanya waktu les ini disetting selain weekend dan sebelum hari mata pelajaran tersebut di sekolah. Jadi ya bisa bantuin ngerjain PR gitu. Nah matematika dan kimia ini di sekolah sering di hari yang sama, jadi ya lesnya juga di hari yang sama juga. Selain itu juga agar aku ada hari dimana aku nggak les selain weekend, biar akunya nggak stres. Nah mereka tuh juga sering tunggu-menunggu, misal ketika masih sesi Pak Agus matematika, Pak Agus kimia udah standby 20-30 menit sebelumnya, atau sebaliknya. Kalau udah gitu akan keluar tuh roti atau indomie sama teh manis hangat andalan ibuku untuk temen nunggu kan. Nah untuk bayaran Pak Agus kimia tuh rekap per datang juga guys, 8-10 kali datang dulu baru dibayar. Nah ini nggak tahu nih, mungkin payment dari ibuku tuh disetting sama semua kali ya. Jadi kalau nggak cocok atau lagi pengen libur tuh bisa di stop atau reschedule gitu guys. Di SMA ini beberapa guru ada yang menyediakan jasa les, baik di rumah beliau ataupun di sekolah usai jam sekolah selesai. Sebenarnya waktu SMP juga banyak yang menyediakan ini guys, tapi aku nggak pernah tertarik ikut karena lesnya sore dan jarak rumahku ke SMP itu lumayan jauh. Capek aja effort pulang perginya, kalaupun nunggu di sekolah atau tempat temen sampai waktu lesnya juga males banget sih. Sebenarnya pengen buru-buru makan masakan siang ibuku juga sih.
Nah di SMP paling aku beli aja buku atau LKS alias lembar kerja sekolah yang dijual guru-guru yang menyediakan jasa les tersebut guys, karena mereka sering mengadakan ujian atau ulangan yang bahannya dari situ. Kalau di SMA, guru-gurunya nggak menjual buku atau LKS, tapi tetap aja materi ujian atau ulangannya sering dari materi les. Nah, aku tuh ada bonding lumayan erat ya sama guru bahasa Inggris waktu SMA, namanya Pak Larjo. Tapi seringnya dipanggil atau memperkenalkan diri sebagai Mr. LG. Nah, beliau tuh emang orangnya humoris dan forever young guys, jadi ngobrol apa aja juga nyambung. Aku sama temen-temen cowok tuh sering banget nih nongkrong-nongkrong makan kulineran sama beliau. Satu saat beliau buka jasa les ya. Sebenarnya aku tuh kurang tertarik join sih, karena menurutku at that time Inggrisku udah lumayan oke lah untuk reading and writing, listening cukup lah. Hanya conversation yang kurang, suka grogi dan pronunciation-nya kurang. Tapi belum ada dorongan buat nambah level skill. Selain itu, karena guru-guru di kelas, Mr. LG dan satu lagi namanya Bu Eni, udah jago banget ngajarnya dan always available for conversation and communication in English. Nah, cuman for the sake of seru-seruan, temenku Tovan yang sering ngajak nih. Akhirnya aku ikut juga sih les Mr. LG. Dia adain itu di rumahnya atau di rumah salah satu murid. Seringnya sih di tempat temanku Lorkan yang gede dan banyak makanannya. Bayarnya per datang sih, nanti direkap sama salah satu temanku. Sebenarnya metodenya bagus ya, membahas pertanyaan dari murid one by one. Tapi akhirnya waktunya habis juga guys. For your information, yang ikut les ini tuh berbagai level Inggrisnya. Aku akhirnya cuma ikut berapa kali doang. Ramenya dan asiknya sih dapet ya, cuman motivasiku yang kurang. Selain itu aku ngurangin keluar malam juga guys, karena lesnya tuh malam, at least habis maghrib. Tempat lesnya juga ya lumayan jauh sih dari rumahku. Karena lesnya malam yang ikut juga cowok semua guys, dan ada sekitar ya di bawah 10 sampai belasan orang. Selain bahasa Inggris, aku juga sempat ikut les fisika sama guru fisikaku di SMA, yaitu Pak Kusmanto. Lesnya diadain di sekolah guys setelah jam sekolah selesai. Biasanya siang atau sore gitu. Bayarnya per datang sih, nanti direkap sama salah satu temenku. Pesertanya merata ya, cewek cowok dan banyak juga, ada belasan sampai 20-an orang sih. Mayoritas sih, karena kita satu angkatan Axel tuh cuma 48 orang. Materinya lebih ke pendalaman materi yang udah diajarkan di sekolah dan cara menjawab soal-soal. Ini lebih ke kayak additional hour after school sih sebenarnya. Aku ikut karena ya memang fisikaku jeblok dan materi ulangan atau ujian banyak yang dibahas di situ. Tapi akhirnya aku cuma ikut sebentar guys, karena ya SLSL sampean lagi. Habis belajar fisika di jam sekolah normal, lanjut lagi di after school dengan guru dan teman-teman yang sama, itu at that time agak boring aja sih buat aku. Dan kesannya capek banget. Soalnya cuma jadi pindah ruangan aja guys, dari ruang kelas ke aula, materinya jadi nggak masuk ke otakku. Suatu hari temanku dari kelas sebelah, Axel 2, aku lupa lagi nih yang info tuh si Amelia atau Christine, info ke aku bahwa dia ada guru les fisika panggilan ke rumah yang jago. Dari situ aku dapat kontak si tutor fisika ini guys, karena fisika aku masih jeblok. Akhirnya orang tua aku pun arrange buat les fisika dengan tutor ini, namanya Mbak Vita. Dan beliau ini jago banget guys. Aku akhirnya nemuin trio maut ya, Pak Agus Matematika, Pak Agus Kimia, dan Mbak Vita. Kalau tutor cewek bagus ternyata namanya bukan Agus juga ya, tapi Vita. Mbak Vita ini selain sabar dan hafal rumus di luar kepala, juga punya trik-trik ngerjain cepat. Karena umurnya relatif masih muda, ngobrol juga nyambung, top lah. Metodenya mirip-mirip Pak Agus Kimia sih, karena fisika ini banyak filosofinya juga. Mantapnya adalah dia bikin resume rumus di A4 lipat guys, dan lengkap banget. Akhirnya aku fotokopi deh.
Dari sini aku belajar untuk selalu bikin resume pelajaran eksak itu sampai kuliah. Karena sebenarnya kalau resume bikin sendiri itu lebih ingat dan lebih sesuai dengan kebutuhan pribadi guys. Tapi kalau pas kuliah aku lebih prefer nulis di buku tulis sih, karena ya lebih kompleks resumenya. Sampai aku selipin juga contoh cara jawab soal-soal tuh. Bayarnya les sama Mbak Vita ini recover datang juga kayak Pak Agus matematika dan kimia. Sering juga mereka tunggu-tungguan sesi ngelesin aku. Aku jadi kayak pasien yang harus diperiksa beberapa dokter gitu. Berkat mereka nilai-nilaiku langsung terdongkrak guys. Kalau aku nanti insya Allah punya anak ya, pengen baik sih kalau masih pengen banget sih kalau masih bisa diajar mereka insya Allah. Tapi aku salut banget sama mereka tuh, datang loh naik motor walau hujan-hujan. Top markotop, best of the best. Last but not least, ketika di Bandung aku sempat ikut Ganesha Operation atau GO yang di Jalan Sumatera nomor 35. Ini kalau nggak salah ya 2009 soalnya coy. Teman-temanku GO, kalau kalian nonton tolong bantu koreksi ya, soalnya lupa udah nonton. Jadi kalau terkait les di bimbel ini sebenarnya kan aku udah pernah dulu ya di Prima SMP. At first I thought it will be the same. Cuma karena aku sering nganter adik aku les di Lia dan GO Solo, aku agak terpengaruh juga pengen nyobain sih. Belajar sama teman-teman dari berbagai asal usul itu sebenarnya menarik, tapi ya mungkin buat beberapa orang perlu preparation. I felt that I'm ready to go. GO juga at that time itu the best buat cara-cara cepet ngerjain soal-soal seleksi masuk perguruan tinggi. Singkat cerita, aku akhirnya masuk di GO di program persiapan seleksi masuk PT perguruan tinggi. Uniknya at that time ada jaminan uang kembali sekian persen jika tidak masuk perguruan tinggi yang dipilih. Syaratnya kalau nggak salah tuh kehadiran dan nilai mock testnya tuh memenuhi. Ini kalau nggak salah program Gold ya namanya. Masuklah aku kelas E04. Wah, seru habis. Pertama, kawan-kawannya tuh setengahnya anak rantau guys, ada dari Medan dan Indramayu ya, jadi temen senasib seperjuangan. Setengahnya lagi anak Bandung tapi humble banget dan nggak ngegeng gitu. Kita semua tuh bondingnya super banget waktu itu, sering diskusi, bercanda, makan, jalan-jalan bareng, kayak udah kenal lama gitu. Fajrul, Zikri, Aulia, Siti, Krista, Ihsan, Wahyu, Ali, Arya, Levina. Yang belum disebut info ya kalau nonton ya. Kedua, metode pembelajarannya itu sip banget, pakai buku paket sih, dan diajarkan juga cara cepat ngerjain soal. Untuk menguji kemampuan kita, suka dibuat kompetisi kuis di kelas nih. Ini domainnya aku, Wahyu, Aulia, Levina. Selain itu juga ada mock test nasional yang sebelumnya pasti ada siraman motivasi dari alumni atau guru GO. Dari mock test ini kita bisa tahu posisi kita di race itu di mana. Karena yang ikut mock test nasional ini banyak banget, murid maupun non murid GO bisa ikut. GO juga menyediakan konsul tambahan di selain jam kelas buat yang pengen konsul yang belum paham. Tapi tutornya tuh random digilir ya, nggak harus tutor kita di kelas. Ketiga, lokasi belajarnya nyaman, adem, dekat tempat-tempat makan, ruang kelasnya bersih, rapi, ada tea break dan break peregangan gitu, kayak senam-senam singkat gitu sama gurunya. Nah, dari motivasi anak-anak sih emang serius ya, jadi itu memudahkan kita fokus belajar juga. Hampir semua pengen masuk ITB kecuali aku yang pengen UI atau UGM. Alhamdulillah akhirnya masuk UI, uangnya nggak jadi kembali. Uang apa tadi yang jaminan itu buat kalau nggak diterima kan di yang kita pilih kembali, itu aku nggak kembali ya, karena sesuai pilihan. Alhamdulillah. Sungguh aku bersyukur banget guys, akhirnya bisa ikut les di situ karena bisa ketemu anak-anak yang seru-seru. Pas perpisahan kita foto bareng di Jonas foto dulu dong. Niat banget ah.
Cuma Ali dan Levina kalau nggak salah yang nggak ikut karena berhalangan. Nah, dari pengalamanku tadi ikut les pas masa sekolah, ada beberapa points of learning yang terkait alasan kenapa akhirnya ikut les. Pertama, disuruh orang tua. Mending bagi orang tua pikir matang-matang dulu nih, anaknya tuh kira-kira perlu banget les nggak? Kalau enggak, biarkan dia mulai kegiatan lain yang positif. Biarkan dia menambah skill atau bersosialisasi atau traveling atau bahkan take part time to learn how to earn money. Karena zaman sekarang menurutku nggak hanya perlu pintar di pelajaran ya, hal lain juga penting. Buat para teman-teman yang masih sekolah, kalau kalian hanya les karena disuruh orang tua dan nggak ada kemauan untuk duit, please don't. Sayang uangnya loh, cari uang itu nggak segampang yang kalian pikir. Unless you have been rich already or given many chance to be rich. Mending uangnya buat hal lain yang menurut kalian lebih fun dan positif. Misalnya les taekwondo atau nyanyi atau main gitar, whatever. Life is short guys. Selain uang, kalian juga harus perhatikan waktu kalian tersita buat les mata pelajaran hanya karena disuruh orang tua tanpa ada kemauan dari kalian sendiri. Kedua, ikut-ikutan teman. Bagi para orang tua nih, jika anaknya minta ikut les karena ikut-ikutan temen, mending jangan deh. Karena itu berarti si anak gak ada ownership untuk responsibility of learning. Dia hanya pergi ke tempat les supaya bisa meet up and have fun dengan teman-temannya. Kalau teman si anak adalah orang yang memang pengen atau butuh belajar di tempat les, it's one thing that we need to consider. Karena ada chance anak akan ikut feels the need to come to the tutorial place and responsibility to improve him or herself. Tapi guys, come on, masa menggantungkan nasib anak ke anak orang lain? Itu tadi pertimbangan kalau temennya rajin dan ada kemauan ya. Nah kalau temennya cuma pengen rame-ramean di tempat les dan cabut-cabutan, kan berapa kalau tertular bad influence. Ketiga, nilai jeblok. Nah ini baru reason yang proper nih. Dalam artian si anak menyadari despair dari nilai jeblok and wants to improve. Orang tua juga alhamdulillah bisa support. Tinggal nyari tempat atau bentuk les yang sesuai buat si anak. Dulu kalau nilai jeblok, pertama aku langsung mikirnya ke nama baik dan reputasi orang tua guys. Khawatir nanti jadi bahan pembicaraan di keluarga besar, tetangga, kenalan, dan sebagainya. Kedua, aku merasa sama kalau makan nggak habis alias buang-buang uang. Simpelnya kan sebelum sekolah kita nggak mengerti ilmu. Terus bayar sekolah biar bisa mengerti. Di sini kita bayar servis yang diberikan sekolah untuk kita mengerti ilmu. Setelah diajarin kan harus ada evaluasinya dari ilmu yang diajarkan, kita udah mengerti belum. Nah kalau nilainya jeblok kan berarti uang yang dikeluarkan tadi sia-sia kan. Ketiga, kalau nilai jeblok ini langsung minder gas sama teman-teman, guru, saudara, tetangga, kenalan, dan seterusnya. Karena alhamdulillah dulu hidupnya berkecukupan dan selalu disupport orang tua. We are not poor at all. Jadi ibaratnya nilai jeblok itu sama dengan akunya yang bego gitu. Keempat, jadi dari dulu itu aku udah think far ahead guys. Jadi kalau udah kebayang aja kalau nilai jeblok tuh nanti nggak lulus. Kalau nggak lulus nggak bisa lanjut ke jenjang pendidikan berikutnya. Habis itu susah dapat kerja dan sebagainya dan sebagainya. Nah, reason berikutnya terkait alasan kenapa pengen les atau ikut les itu adalah ingin improve level. Jadi setelah mengatasi nilai jeblok kan berarti back to normal. Dari situ biasanya pengen either better dari teman-teman atau suka dengan ilmu yang diperoleh and simply want to know what is next. Atau bisa jadi dua-duanya, yaitu memiliki sifat kompetitif and curiosity yang tinggi. Hal ini biasanya juga disupport dengan guru les yang bagus dan membuat aku nyaman belajar. Reason ingin naik level ini bila ada kemampuan finansial baiknya disupport sih, karena mencerminkan keinginan untuk improve diri sendiri.
alhamdulillah aku selalu disupport sih untuk ini. Sebenarnya selain competitive and curiosity, ada faktor lain yang kurasakan, yaitu feel the need to fulfill others expectation. Jadi karena kondisi finansial alhamdulillah mencukupi dan reputasi orang tua juga alhamdulillah baik, aku merasa ada ekspektasi untuk aku harus berada di level di atas teman-teman aku. Good point-nya adalah pemicu kemauan self improvement tadi. Tapi hati-hati guys, kalau udah berusaha dan level kita hanya sama atau bahkan di bawah teman-teman, itu bisa mengalami yang namanya frustasi dan depresi. Istilahnya destroyed by others expectation. Hal ini bisa menimbulkan inferiority complex. Mungkin bisa dibahas di next chance ya guys. Setelah membahas terkait alasan-alasan perlu ikut les, sekarang points of learning berikutnya adalah terkait mau les di mana. Nah, berdasarkan experience-ku, setidaknya ada hal berikut yang perlu dipertimbangkan. Pertama, kondisi finansial. Gimana guys kondisi kantongnya? Standar sih di semua aspek kehidupan juga, if you have more money then you have more option. Opsinya apa aja? Les panggil ke rumah one on one atau les datang ke lokasi tutor rame-rame. Les panggil ke rumah ini kalau berdasarkan pengalamanku range-nya sekitar 15.000 sampai 35.000 rupiah per jam guys. Datang. Coba kalian hitung sendiri deh, true value-nya based on inflasi sekitar 10 sampai 15 tahun yang lalu. Bayarannya tuh dulu disepakati dengan tutor rekap berapa kali datang. Misal per 8 kali ya, berarti bayarnya pas tutor mau pulang di pertemuan ke-8. Plusnya adalah misal baru 3 kali pertemuan ternyata nggak cocok dengan tutornya, maka les sekali lagi di pertemuan keempat, terus bisa disudahi di pertemuan keempat itu, rekap bayar 4 kali. Kalau les datang ke lokasi tutor, aku ada experience bayar datangnya, jadi setelah tutorial langsung setor fee ke tutor via temen yang rekap duitnya. Ada juga yang bayar langsung untuk 3 bulan di awal atau sampai programnya selesai, contohnya pas ikut GO Gold Program. Yang jelas bayarnya di awal guys, jadi perlu capital yang gede nih. Kedua, lokasi les. Lokasi les ini lebih ke arah kemampuan fisik anak sih, karena walau mungkin sebagai passenger aja, tapi perjalanan itu terpengaruh guys ke fisik, walaupun perjalanannya naik kendaraan umum. Kalau anak berangkat sendiri, misal naik motor, jarak jauh itu udah mempengaruhi stamina guys. Sampai di lokasi kalau mepet waktunya, nggak ada spare buat ngasuh, itu dipakai belajar udah berat alias susah nyantol. Selain kemampuan fisik, lokasi les ini juga terkait mood guys. Kalau lokasinya di sekolah itu bisa jadi rasanya school never ends. Kalau aku sih habis sekolah itu pengen disconnect dulu dengan sekolah sampai keesokan harinya. Jadi kalau pulang terus harus berangkat lagi les ke sekolah, itu lama-lama jadi ogah-ogahan guys. Sama aja kalau main ke kos teman dekat sekolah dulu terus balik lagi les di sekolah, itu sama aja vibe-nya seolah waktu sekolah nggak berhenti. Ketiga, waktu les. Waktu belajar paling fresh itu pagi guys, tapi perlu diperhatikan juga kalau additional time buat belajar itu baiknya di hari sekolah, karena kalau pagi tapi di weekend itu pasti pengennya buru-buru dan sedikit ngurangi fokus. Buru-buru pengen selesai, entah pengen main, nonton anime, nonton TV, dan lain-lain. Aktivitas fun dan santai di weekend itu mau nggak mau ada di back of my mind waktu sedang les. Waktu terbaik kedua itu sore setelah asar guys. Biasanya setelah istirahat alias makan dan tidur siang, otaknya fresh lagi untuk belajar. Consider juga ya travel time kalau lokasinya jauh. Pastikan sampai lokasi masih ada spare waktu at least buat ngemil dan ke toilet. End time-nya kalau setelah maghrib atau setelah isya itu pasti buru-buru juga mau dinner dan sholat.
Kalau les di rumah sih aman ya, bisa request break dulu. Kalau lesnya siang hari, awas guys, ngantuk. Apalagi habis makan siang kan, otak juga rasanya panas habis keluar sekolah. Kalau lesnya di malam hari, consider pertama adalah keamanan pulang perginya. Karena situasi di jalan paling berbahaya itu kan malam. Apalagi kalau pulang perginya sendiri dan naik motor sendiri. Apalagi kalau ngantuk dan lapar itu bisa ngebut karena buru-buru guys. Selain itu, angin malam itu bisa bikin kondisi badan lama-lama drop, apalagi kalau kehujanan. Wah. Kedua yang harus dikonsider adalah efektivitas otaknya. Malam itu waktunya relax. Jangan sampai banyakkan senda guraunya dan idle time-nya daripada belajarnya. Biasanya ini kalau belajarnya bareng teman-teman ya, jatuhnya malah banyakkan ngobrol ngalor ngidul aja. Point of learning berikutnya terkait mau les di mana, berdasarkan pengalamanku itu mental ability guys. Kalau manusia banding dengan manusia lain bentuk grup itu sudah nature-nya akan timbul sifat kompetitif ya, atau at least comparison. Kalau anak belum mature dari sisi sosialnya, belum siap menghadapi sifat kompetitif atau comparison tadi, penting les one-on-one dulu. Selain itu, kalau anak nggak confidence karena nilai jeblok, les one-on-one ini membantu banget untuk membangun confidence. Ini kan pertemukan one stranger to another stranger. Kalau nggak cocok ada escape route alias disudai lesnya alias ganti tutor. Kalau aku sih setelah 2-3 kali kalau tutornya teknisnya kurang jago, biasanya udah disudahi. Kalaupun dari sisi komunikasi dari tutornya yang berdua kurang, yaitu aku anggap challenge buat aku untuk beradaptasi dengannya, jadi tetap berlanjut lesnya. Setelah itu, jika sudah sedikit mature mental ability-nya, coba ikut les bareng teman-teman yang udah dikenal, alias les dengan guru di sekolah. Mata pelajarannya sama dengan les panggilan ke rumah nggak apa-apa, selama bayarnya berdatang ya. At least dapat experience baru les rame-rame, dan siapa tahu materinya dikeluarin di ulangan harian kan. Kalau aku sih ini dulu stopnya karena boring sampean lagi SLSL. Deep learning value-nya lebih dapat kalau les one-on-one juga, dan mentalitinya belum siap untuk les rame-rame di tempat les dengan tutor dan teman-teman yang belum dikenal. Pengalaman prima agama coy. Setelah cukup mature mental ability-nya, ini bisa ditinjau dari mampu enggak membuat strangers jadi familiar. Biasanya ini enggak lepas dari experience di sekolah, misalnya berteman dengan anak kelas lain, berteman dengan guru, di lingkungan tempat tinggal, bisa ngobrol dengan satpam, jamaah masjid dan lain-lain, ataupun lingkungan manapun. Intinya sih ketika bisa ngimbangi obrolan strangers atau bisa mulai obrolan dengan strangers, di sini orang tua berperan penting sih untuk memupuknya. Not only let the little bird learn to fly, but also let it experience the pain of falling and effort to fly again. Jangan terlalu protektif dengan anak. Kalau anak tidak tahu susah, nanti dia tidak mampu menghadapi ketika kesusahan datang. Jika mental ability yang udah siap, bisa tuh les dengan teman dan guru yang belum kenal. Kalaupun fashion teman-temannya lebih hits dari kita, atau mereka ngegeng atau gurunya terlalu tua, jadikan itu challenge untuk membuat kondisi yang nyaman belajar. Caranya ya approach teman-teman dan gurunya buat mereka jadi familiar. Tapi jangan asal masuk ya. Ingat motivasinya apa, alternatifnya apa. Ingat ini bayarnya di awal loh. Kalau asal masuk dan tiba-tiba stop, jika dan hanya jika ilmunya nggak sesuai ekspektasi, itu hangus loh uangnya. Kalau aku masuk GO dulu karena mencari ilmu cara lebih cepat menyelesaikan soal-soal seleksi universitas dan lihat kompetisi seperti apa. Kalau les one-on-one, dapet sih pemahaman materinya dan cara proper dan cepat menyelesaikan soal. Tapi seleksi universitas tuh butuh cara lebih cepat lagi karena waktu sangat dibatasi dan one shot one chance only.
Contohnya soal tipe A itu kalau di les one on one cara cepatnya 30 detik. Tapi kalau di GO, lihat pilihan gandanya aja udah tahu jawabannya. Perhaps less than 10 detik. Mungkin orang yang nilai seleksinya bagus di GO itu di GO-nya bagus, tapi nggak terlalu paham materi, guys. Maksudku, orang yang nilai seleksinya universitas bagus itu di GO-nya bagus, tapi nggak terlalu paham materi. Ingat, tesnya tipenya pilihan ganda dan bukan urean. Beda sama tes atau ulangan atau ujian di sekolah yang ada ureannya dan per materi. Seleksi universitas itu hampir semua materi jadi satu dan pilihan ganda semua, waktu sangat dibatasi. Terus guys, seksi universitas itu kalian masuk ke ruangan sendiri, berhadapan dengan banyak pasang yang nggak dikenal dan pengawas seleksi yang juga nggak dikenal. Pas les one on one, kita juga nggak tahu untuk lolos setelah passing grade di klasemen kita posisi berapa. Ini semua kalau nggak dipersiapkan secara mental ya ndredeg guys di pas dari video. Kalau ikut GO dulu aku challenge-nya pertama kan ya mock test sama teman sekelas dulu yang belum familiar. Setelah jadi konco kental pun habis itu ada 2 kali mock test nasional yang lokasinya aku tetap di GO Sumatera Bandung, tapi ruangannya random dan pesertanya random, ada anak GO dan ada umum juga. Hasil mock testnya lalu dibuat klasemen sehingga aku bisa kalkulasi chance aku untuk lolos guys. Habis mock test dibahas juga di kelas jawaban dan cara menjawabnya oleh tutor. Nah sekarang kan zamannya les online ya, kayaknya sih secara finansial lebih murah ya, cuman aku nggak tahu apa dapat needs-nya. Di video kali ini aku belum mau bahas itu karena aku mau riset dulu, perhaps next time ya guys ya. Oke guys, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for listening and watching.